Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Kang kita takzimi, kita kesini para kiai, para alim, para ulama, kang kula hormati di pisan Pak Furqon oleh pisan saking Suwadi, saking Ngawi. Lagi ono manten wis guyang-guyu aku ora ngene. Jadi para hadirin, para rawuh ingkang mulya, alhamdulillah indah kula tak nuturi sing anyar iki. Terus ngene. Ini lho ngene. Ya. Karo Asik, Asia. Jadi pernikahan itu sesuatu yang didasarkan kepada aturan. Ya. Jadi sesuatu yang berdasarkan aturan. Siapa yang bikin aturan nikah? Yang bikin hidup. Jadi nikah itu bukan ajaran baru. Nikah itu ajaran paling kuno. Jadi syariat pertama di dunia itu nikah. Jadi belum disuruh sholat, belum disuruh haji, itu orang pertama kali disuruh nikah. Nah, syariat itu dijalankan Nabi Adam sama Siti Hawa. Jadi nikah itu syariat paling tua. Dan yang mensyariatkan adalah yang punya hidup, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sampai kapanpun manusia yang mengatur pernikahan harus patuh sama ketentuan yang kuasa. Karena apa? Pernikahan itu didasarkan kepada keharusan manusia untuk berkembang biak. Makanya maqasidus syar'iyyahnya nikah itu adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan. Disitulah maka negara pun harus ikut aturan hifdzun nasl, menjaga keturunan. Tidak boleh negara, terutama misalnya kayak Indonesia, memutuskan pernikahan keluar dari cita-cita awal menjaga keturunan. Maka agar berketurunan, maka syarat pernikahan itu satu, menungso, podo menungso, itu wajib. Makanya neng Ngawi ono sing pernikahan karo Nyi Roro Kidul ya, tidak boleh. Harus sesama manusia. Maka negara tidak boleh memberikan izin pada orang nikah kok sama wedus cantik itu kayak di Gresik itu, jadi tangkap, tidak boleh. Karena tidak ada kemungkinan antara manusia dan kambing itu berketurunan. Itu syarat mutlak. Makanya kita didatangkan, alhamdulillah, ini kayaknya sesama manusia ini. Ini pada menungsone ini kita. Oke ya. Mboten peri, mboten demit. Yang kedua, karena tujuan utama syariat nikah itu berketurunan, maka harus laki-laki dan perempuan.
Makanya negara mau kayak apapun dorongan kuatnya pernikahan sejenis tetap tidak boleh, karena aturan nikah itu lebih dulu daripada aturan negara. Dan itu kalau laki-laki sama laki-laki mau apa? Makanya harus laki-laki dan perempuan. Ini hak asasi, gak bisa. Karena apa? Karena pernikahan itu diatur dalam ketentuan untuk menjaga keturunan beranak pinak. Yang ketiga, tidak boleh salah satunya mati. Harus sama-sama hidup. Walaupun cowok kok wis mati, gak boleh dinikahkan. Atau saking cintanya terus. Nah, ini aturan dasar pernikahan harus dipenuhi. Setelah itu ada wali. Nah, tadi sudah perempuan ada wali. Setelah itu ada mahar, ada saksi. Jadi ini komplit pernikahan. KUA-nya datang. Jadi pernikahan secara kuno juga dijalankan, secara negara dijalankan. Itu makanya pernikahan harus pakai aturan. Makanya saya ini paham bagaimana cara menikahkan orang. Tapi kalau rano KUA nih saya mau nikah diem-diem itu tidak mau saya. Karena apa? Pernikahan antar laki-laki dan perempuan dalam negara itu harus dilindungi undang ini nggak boleh. Nah, itu persyaratan nikah. Jadi nikah itu harus ditata dengan persyaratan. Nah, setelah nikah terserah. Karena habis menikah itu semuanya boleh. Jadi sudah nggak ada aturan dalam rumah tangga, itu terserah mau bikin aturan sendiri juga boleh. Yang penting sebelum menikah ini diatur dengan detail. Tapi setelah menikah mau dibikin aturan terserah, wong pernikahan itu sudah out of the box. Maka terserah, hanya kalian berdua yang ngerti caranya nanti gimana mengatur rumah tangga. Karena apa? Begitu sudah menikah, yang tadinya aturan-aturan formal hilang semua. Contoh, aturan ludah dan mulut itu hukum mengatur mulai dari penyebaran nama baik, menghujat itu ada aturannya. Tapi begitu menikah, mulut ini nggak ada aturan suami istri itu. Ludah yang tadinya menjijikkan, setelah menikah ludah itu nggak ada hukumnya. Arep dilatih yo gak apa-apa, arep sosor jampil royo. Artinya itu sudah nggak ada aturan di situ. Yang tadinya ludah itu dengan undang-undangnya ada, setelah itu sudah nggak ada aturan. Sakarepmu wong lur, arep cokot, arep idon ngambil plamuti iku wis oleh, sudah tidak ada aturan. Nah, kencing itu ada aturan najis, ada aturan fikih, tempatnya harus tertata, nguyuh sembarangan bayar 2.000. Tapi begitu setelah terjadi pernikahan, kencing dan tempatnya nggak ada aturan sudah. Sakarepmu itu sudah tidak ada aturan ini dari sini sakarepmu, uyuh sak panggonane bebas. Yang tadinya bawa kelamin itu aturannya banyak, setelah menikah sudah nggak ada aturan. Bro, karepku. Gue pengalaman kayak aurat itu aturannya banyak. Laki-laki hanya pusar sama lutut. Perempuan muka sama telapak tangan, telapak kaki. Tapi begitu menikah, aurat itu nggak ada aturannya. Kok buka pelonco yo kena, dase tok yo kena, katoke tok yo kena. Loh, itu setelah pernikahan ya.
Makanya kalau sudah menikah jangan membangun rumah tangga dengan aturan formal, bubar. Satu, dia sudah nggak ada formalitas, tiba-tiba dibikin aturan formal. Mbok undang yang, mbok undang dek, mbok undang nduk ya karep. Wong pancen tuwek kowe ya. Dadi lamun mbok undang nduk ngono ya sakarepmu. Mbok dek ya karepmu, yang ya karepmu. Love you apa? My honey ya karepmu. Itu terserah. Itu sudah bener-bener terserah kalian berdua mengelola rumah tangga. Itu bahwa aturan yang tadinya banyak setelah menikah sudah nggak ada aturan berdua ini. Makanya kalau mengatur rumah tangga jangan formal. Lu ngomong kok dadak ngadeg kok. Lu memang kenapa? Mangan jukokne, lu kenapa? Gak karepmu, jukokno gak dijukokno. Terserah, itu artinya bisa dibangun berdua. Apa sing lanang sing jukokno, apa sing wedok sing jukokno, itu adalah hukum-hukum yang disepakati aja, nggak apa-apa. Gawe aturan dhewe. Tiba-tiba rumah tanggamu terus aku gawe kopi dhewe, ya ora apa-apa. Dan sampai aku sing wedok ra duwe gawean ya wis. Nah itu makanya konsepnya adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istrimu itu dengan ma'ruf, tidak bil haq. Nek bil haq dengan kebenaran itu aturan-aturannya ada, standarnya ada. Nek bil ma'ruf pokoknya angger podo senenge, podo enake wis. Sekarang kadang orang membangun rumah tangga itu dengan formal, sehingga terciptalah formalitas beragama, sehingga ketika terjadi masalah dikembalikan secara formal. Itu tidak bisa. Makanya banyak sekali terjadi perceraian sekarang, karena membayangkan rumah tangga itu sesuai blueprint yang dikeluarkan oleh TikTok atau YouTube. Cara berumah tangga yang baik 1, 2, 3 loh. Ini ojo tutorial. Karena banyak sekali rumah tangga muda sekarang itu membangun rumah tangga dengan tutorial, seolah-olah ini Rasulullah itu begini, Siti Khadijah itu begini, tapi bojomu dudu Siti Khadijah, met. Anafiyah suamimu juga bukan Rasulullah, suamimu itu Hamid. Jadi kadang membayangkan rumah tangga Rasulullah begini. Iya, kowe iki duduk Kanjeng Nabi. Sekarang kan setiap orang Rasulullah itu begini rumah tangganya. Iya, itu Rasulullah. Tapi kita menyadari bahwa kamu bukan Rasul. Iya, itu Kanjeng Nabi. Nah itu. Makanya banyak sekali sekarang orang berumah tangga menyelesaikan rumah tangga itu formal, nggak akan ketemu. Nah, karena apa? Cinta itu sendiri yang hadir nggak bisa diprediksi. Yang dibayangkan gini-gini nyantole sama ini, yang dibayangkan begini-begini nyantole sama ini. Mungkin mertua juga membayangkan calon mantunya yang begini dapatnya Hamid. Kan itu ibunya Hamid bayangkan, bapaknya bayangkan yang ini Nafi, lu kan ya gak kebayang lah. Itu wis kuru cilik tua meneh, ini udah kebayang loh. Sama-sama nggak kebayang. Makanya pernikahan itu benar-benar misteri. Misteri ini ditambah dengan sesuatu yang nggak rasional itu. Makanya banyak sekali ulama-ulama atau konseptor agama menyatakan bahwa pernikahan itu wahdatul maujud. Jadi Allah yang menentukan, karena tidak masuk akalnya. Laki-laki perempuan tiba-tiba membangun komitmen, yang tadinya najis tiba-tiba gak, yang tadinya dilindungi begitu nikah
blong-blongan udah. Nah itu namanya wahdatul wujud Allah yang kadang kita nggak bayangkan kenapa istri kita yang ini, kenapa suami kita yang itu. Tahu-tahu gitu aja gitu. Ya, paku. Kalau sing ditutup lama dibuka gelem ya sudah. Loh, ini kan semua sesuatu yang sudah di luar nalar manusia. Makanya niati aja bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang memang dari awal diperintahkan agama. Nah, karena perintah ya dijalankan. Nah, menjalankan perintah itulah namanya ibadah. Makanya pernikahan ini adalah bernilai ibadah. Ibadah paling enak ya ibadah nikah itu karena nggak pakai khusyuk. Jadi nikmat-nikmatnya ibadah ya nikah ini. Satu-satunya ibadah yang seneng dulu baru dijalankan ya cuma nikah ini. Kalau yang lain kan dijalankan dulu baru seneng sholat rajin baru seneng sholat. Tapi kalau nikah itu seneng dulu baru nikah. Makanya pernikahan itu ibadah yang paling nikmat dan nggak perlu khusyuk. Jadi begitu saya tadi angkah tukar mobil tuh, ya udah itu sudah sama dengan usolli fardhu dhuhri. Selesainya kapan? Ya salam. Sama dengan labbaik Allahumma hajjan, niat haji selesainya ya pulang itu selesai. Kalau sudah ifadah sudah selesai. Nah, nikah itu ibadah yang paling lama, makanya kadang kita nggak sadar kalau nikah itu ibadah paling suwe, puluhan tahun. Jadi nikah itu puluhan tahun, makanya kadang kita nggak kerasa kalau kita lagi ibadah. Kadang gue gak kerasa lagi ibadah itu. Demuk tangan ibadah, ngomel ibadah, bikinkan apa saja nilainya ibadah. Dan ibadah nikah itu dari muda sampai tua podo ganjarannya sama. Untune karek loro ngambung bojone karo sing untune sik penuh ganjarane podo. Gawekno kopi manten anyar sama manten tuwek ya podo. Gak ada bedanya. Nah itu yang kadang lupa, begitu sing tuwek rumangsa wis gak ono ganjaran, enggak, sama aja. Sampai tuwek-tuwek ibadah. Makanya sampai ojo lali manten-manten lawas ini. Nikah itu ibadah karena menjalankan perintah. Itu ibadah, semuanya bernilai ibadah. Makanya sampai yang tua-tua juga sama. Ojo lali nek nikah ibadah. Nah, ibadah dalam rangka apa? Ya, dalam rangka hifdzun nasl, menjaga keturunan. Makanya pernikahan itu harus melibatkan semua yang berhubungan dengan keturunan, orang tua bapak, orang tua ibu, orang mertua dari suami, ya semua satu keluarga karena hifdzun nasl atau menjaga keturunan. Makanya kita dihadirkan semua hari ini itu harapannya cuma satu, minta doa. Mudah-mudahan pernikahan ini menjadi pernikahan yang barokah, pernikahan yang manfaat untuk apa? Untuk berketurunan yang baik. Semoga kita semua mendapatkan ridho Allah dan pernikahan Hamid sama Nafi ini adalah pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Al-Fatihah. Ya kana abdu ya nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan na'imin. Hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa kafiru mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa anzil rahmatak wa takkilna min nasibika ya Allah. Bika ya Allah, bika ya Allah, hablana min azwajina, dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bika ya Allah, ij'al lana dzurriyyatina talabatan lil khair. Al qadam sum qiyamah bil muslimin qasidana maqasidana akhirah. Warzuqna rizqan halal wa rizqan ya Allah, barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jawzana fil khair. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jawzana fil khair. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jawzana fil khair.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken ageng panuwun dumateng panjenenganipun Bapak